Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak penguji uji kinerja PPG guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dian Anggun Purwita, NIM 243142726893. Saya mengajar di SMK Budi Mulia Pakisaji, jurusan Bisnis Digital. Hari ini, Senin 28 Oktober 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG guru tertentu piloting 3 tahun 2024 di kelas 11 Bisnis Digital. Mohon kritik dan sarannya untuk video pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Hai. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sehat, semangat. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. SMK BM? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK BM bisa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran marketing ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan marketing mix. Kalau sekarang kita akan belajar terkait dengan strategi, segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ananda, Aulia, Dika Dimas, Jurais, Laila, Lailatul, Rehan, kemana? Sakit. Mulai hari ini. Oh ya. Reva, Rikza, Saila Helen, Cynthia Dea,
Sakit mulai hari ini? Ya. Nanti kalau sakitnya lebih dari 3 hari, silahkan dijenguk bareng-bareng ya. Nanti ya sakitnya apa gitu. Wanda, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dilihat di bawah kolong mejanya. Kalau ada sampah dibuang di tempatnya. Ya. Sudah bersih semua? Sudah, oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian segmentasi, targeting, sama positioning. Selanjutnya, siswa dapat memahami karakteristik dari segmentasi, targeting, sama positioning. Dan siswa dapat menjelaskan strategi dari segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Strategi marketing mix. Ya, ada yang masih ingat apa sih kira-kira marketing mix? Oh ya, Mas Dika. Marketing mix konsep penting dalam pemasaran yang mencakup berbagai elemen. Oke. Nah, marketing mix itu adalah konsep penting dalam pemasaran dalam berbagai elemen. Jadi, dalam pemasaran itu banyak elemennya. Jadi digabung-gabungkan untuk menjadi sebuah pemasaran. Ya, sebuah marketing yang efektif. Nah, apa saja sih poin-poinnya marketing mix? Elemen-elemennya. Ada berapa elemen marketing mix? Ada 7. Apa saja? Produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Nah, itulah elemen-elemen yang nantinya akan membentuk marketing atau sebuah pemasaran yang efektif. Habis price ada place. Apa itu place? Oke. Ini meliputi lokasi penjualan, cara distribusi, dan metode pemilikan produk. Ya, place itu tadi. Place itu adalah tempat atau lokasi penjualannya. Itu bisa tempatnya itu strategis apa tidak. Nanti pendistribusiannya bagaimana? Tempatnya di pegunungan sama di perkotaan pasti akses distribusinya berbeda. Tuh, dan itu akan mempengaruhi harga jual. Ya kan? Di perkotaan lebih mudah daripada di pegunungan atau di pedesaan. Itu. Sampai sini sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Yaitu analisis strategi, segmentasi, targeting, sama positioning. Ya. Nah, yang pertama, segmentasi pasar itu apa sih? Segmentasi, ada yang tahu nggak segmentasi pasar itu apa? Oke, Mas Juraes. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar, segmen pasar yang bersifat homogen. Mbak dengar? Kurang keras. Ayo, lapar kah? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar, segmen pasar yang bersifat homogen. Oke. Segmentasi pasar itu adalah membagi-bagi kelompok pasar dari heterogen
menjadi homogen. Heterogen itu apa? Hah? Heterogen? Heterogen apa? Heterogen, IPA-nya. Heterogen itu bermacam-macam. Kalau homo, satu, ya kan? Jadi dari berbagai macam jenis pasar menjadi satu jenis pasar. Tuh, kalau menurutnya Kloter, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Nah, itu ada dipengaruhi oleh dua faktor ya. Faktor daya segmen secara keseluruhan sama faktor tujuan dan sumber daya perusahaan. Ada 5 karakteristik segmentasi pasar. Yang pertama ada measurable atau dapat diukur. Apa itu maksudnya? Dapat diukur. Oke. Dengan tingkat tertentu. Artinya, segmen pasar yang dituju dapat diukur baik jumlahnya, daya beli maupun ciri dan sifatnya. Oke, measurable itu dapat diukur. Berarti segmen itu dapat diukur dengan jelas. Entah itu nanti pelanggannya atau segmennya, kayak gitu. Terus ada accessible, terjangkau. Pasar harus mudah dijangkau. Aksesnya juga mudah, tidak terlalu sulit, ya. Juga mudah dilayani secara efektif oleh perusahaan. Terus yang ketiga ada substantiable atau cukup besar. Nah, segmen itu cukup besar untuk menghasilkan penjualan dan laba yang menarik. Terus ada differentiable, berbeda. Berarti adanya perbedaan yang jelas dalam kebutuhan dan perilaku. Tuh. Terus ada actionable atau dilaksanakan. Jadi semua programnya tadi dari keempat itu dapat dilaksanakan secara bersamaan. Ya, jadi 5 ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus saling berkesinambungan. Terus ada variabel segmentasi pasar ada 3. Itu ada demografis. Yang namanya demografis berarti berkaitan dengan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ya, dan status pernikahan. Itu demografis. Kemudian ada geografis. Geografis namanya geo berarti sudah jelas dengan tempat atau sebuah lokasi. Tuh, ada psikografis. Apa itu psikografis? Hah? Gaya hidup, ya kan? Kenapa menjadi salah satu variabel segmentasi? Karena gaya hidup orang perkotaan dengan orang desa itu berbeda. Ya, jangankan dengan kota dengan desa ya, sama yang satu kelas ini saja sudah banyak macamnya, ya kan? Ono sing sederhana, ono sing polos, ono sing gaul itu ya. Tuh. Terus ada yang terakhir perilaku. Itu perilaku terhadap apa? Produk, ya kan? Ono sing Saman ada enggak sing loyal terhadap satu produk? Paham maksudnya loyal? Apa?
Loyalnya dikatakan loyal atau loyalitas itu adalah setia. Kalau dinamakan pelanggan loyal itu berarti pelanggan yang setia. Terus sekarang targeting. Lek wis menentukan segmennya, targetnya itu apa sih? Oke, Mbak Aulia. Merupakan sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Oke, targeting itu kalau menurutnya Clutter dan Armstrong adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Lebih mudahnya, target pasar itu memilih kelompok konsumen mana yang akan dilayani oleh perusahaan. Nah, ini 3 cara untuk menentukan target pasar yang tepat. Yang tadi segmentasi pasarnya sudah paham ya. Terus yang kedua, identifikasi pelanggan potensial. Itu apa? Jadi menentukan target pasar yang paling mungkin untuk menjadi pembeli produk atau layanan perusahaan. Tuh. Terus ada profil pelanggan. Profil pelanggan itu terkait dengan latar belakang. Kak tadi pendidikan. Terus itu dari keluarga kaya atau sedang dan lain sebagainya kayak gitu. Positioning. Kalau menurut Philip Kotler, positioning adalah segala upaya untuk mendesain produk serta merek ya agar dapat menempati sebuah posisi untuk di benak konsumen. Berarti positioning itu adalah lek ngarani bahasane sampean iki diingat oleh konsumen, ya kan? Area positioning yang efektif itu yang bagaimana? Ada 4. Relevan. Relevan itu berarti dia sesuai dengan kebutuhan saat ini, kebutuhan konsumen. Ya. Terus ada unik, berarti beda dari produk yang lain. Terus yang ketiga ada konsisten, berarti tetap menjaga kualitas produknya dari awal promosi, pengenalan produk sampai nanti produknya laku banyak, itu tetap menjaga kualitas produknya. Terus sama dapat diingat. Ya, jadi produknya itu mudah diingat oleh konsumen. Ada yang tanyakan? Belum. Kalau gitu saya tanya. Ini ada contoh kasusnya target pasar. Sebuah perusahaan baru memiliki bisnis makanan ringan. Segmen pasarnya yang mana? Dari soal itu mana? Segmen pasarnya remaja putra putri. Terus mana lagi? Sejabodetabek. Ya kan? Karena model pembelajaran hari ini menggunakan model PBL atau problem based learning, berarti mengatasi sebuah permasalahan. Nah, tugasnya nanti hari ini sampean membuat kelompok. Satu kelompok itu ada 5 anggota. Berarti ada 4 kelompok. Sampean menentukan satu produk yang akan dianalisis STP-nya. Ya. Kita bagi kelompok dulu. Nah, ini sudah muncul nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Reva Dwi Cahyono, ya, Wanda Risma
Alicia, Kelvin, sama Riza. Terus kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ya. Dari kanan saya itu kelompok 1, 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Oke. Sebelum kelompokan, ice breaking. Ice breaking dulu. Oke, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, ini nanti dikerjakan langsung di sini ya. Gini ya, untuk petunjuk pengerjaan lembar kerja peserta didiknya. Di sini di atas ada nama anggota kelompok. Itu silakan dituliskan nama anggota kelompoknya. Terus samian memilih satu produk yang akan dianalisis. Ya, sama tuliskan nama produknya di tabel paling atas halaman 2. Untuk contohnya, silahkan dibuka buku paket halaman 192. Ketemu? Sudah. Itu ada contoh studi kasusnya. Produknya adalah produk Yakult. Nah, untuk segmentasi perilaku dan sikapnya itu mengelompokkan berdasarkan pengetahuan, penggunaan atau reaksi terhadap suatu produk. Konsumen produk Yakult dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan. Tuh. Terus yang kedua ada segmentasi demografis. Nah, itu cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Ini contoh dari produk lain ya, dari produk batik ini. Ya. Boleh cari di internet atau di buku, ya. Berarti sama tuliskan di sini ya. Klub nanti segmentasi perilakunya seperti apa. Sudah, oke. Sudah bisa? Oke. Contohnya di Indomie itu tidak ada segmen perilakunya, ya nggak apa-apa, berarti nggak usah diisi. Itu ya, berarti cuma 3 itu. Oke. Itu berarti sesuai itu produknya sampean situ. Oke. Mbak, sudah ya, waktunya sudah habis. Saya minta perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasilnya. Ya. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan analisis segmentasi produk geografisnya. Tersebut dipasarkan di berbagai wilayah mulai dari kota maupun pedesaan. Segmentasi psikografis produk mengikuti gaya hidup semua kalangan. Analisis targeting produk bisa dikonsumsi anak-anak sampai usia dewasa. Analisis positioning salah satu strategi pemasaran klub dalam memposisikan produknya di pasar yaitu dengan menciptakan moto. Ini klub kami, mana klub kamu? Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, mana ini? Kelompok 2 itu memilih produk air mineral Klub. Ya, di segmentasinya itu menggunakan segmentasi demografis. Jadi dikonsumsi oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun
perempuan dari berbagai tingkat usia mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, kesimpulannya materi hari ini adalah segmentasi itu adalah membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok heterogen menjadi kelompok homogen. Nah, targetnya itu mulai dari berbagai kalangan, dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Terus itu tidak memilih gender atau jenis kelamin. Ya, positioningnya itu bagaimana produk bisa tertanam di benak konsumen. Tuh, ya. Kasih applause untuk hari ini. Oke. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya punya sedikit kata-kata atau motivasi lah buat kalian hari ini ya. Kata-kata hari ini. Kalian tahu ini apa? Kertas. Bentuknya seperti apa? Persegi, panjang. Terus apa lagi? Putih. Anggap saja kertas ini sebagai diri kita. Sebagai kita masing-masing ya. Kalau kertas itu dibully, sama kata-kata kertas kalau dibully, dicaci, jelek, ya kan? Terus apa lagi? Lungset, terus kotor. Terus kalau biasanya kan kita tanpa sengaja atau tidak itu sering mengata-ngatai teman kita, ya, atau orang lain, ya kan? Jadi kira-kira iki wis dikata-katai wis kan jadi lungset, remek, ya kan? Kira-kira kalau kita minta maaf, ini bisa kembali nggak? Nggak bisa, ya. Mungkin Samen bisa minta maaf ke temannya, terus dimaafkan, tapi masih tetap membekas, ya. Jadi, ayolah kita sama-sama manusia yang tidak sempurna. Jadi, usahakan jangan sampai membuli orang lain atau temannya, gitu ya. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata maupun tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati Samen semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia biasa ya. Tuh, mungkin kalau ada kelebihannya itu adalah takdir dari Allah. Ya. Tuh, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk minggu depan, berarti 3 kelompok yang tadi belum maju minggu depan ya. Dan disiapkan untuk produknya nanti membuat TikTok koreselnya, desain TikTok koreselnya. Ya, disiapkan minggu depan sudah bisa dikerjakan. Tuh, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah untuk Samen semuanya. Oke, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu minggu depan.